your goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Meskipun saat ini kondisinya sedang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi percaya deh, semuanya akan berangsur membaik insya Allah. Setidaknya masih ada salah satu nikmat Allah yang bisa kita syukuri, yaitu nikmat hidup. Berbicara tentang hidup, Mary Riana pernah berkata bahwasannya hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi lebih dari itu, hidup adalah soal makna. Saya percaya bahwasannya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini pasti memiliki tujuan hidupnya masing-masing, pasti memiliki peran hidupnya masing-masing. Peran inilah yang kita sebut dengan kontribusi. Semakin banyak kontribusi yang kita berikan, maka akan semakin banyak pula makna, warna, dan cerita hidup yang kita dapatkan. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi manusia. Berkontribusi artinya memberikan makna. Bukan karena bahagia hidup kita menjadi lebih bermakna, tetapi karena kita memiliki hidup yang bermakna, hidup kita menjadi lebih bahagia. Siapa di sini yang tidak mau bahagia? Tentu semuanya mau. Oleh karena itu, kita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak memiliki hidup yang penuh makna. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai 2 kunci hidup penuh makna yang terinspirasi dari sebuah buku karya Perlindungan Marpaung dengan judul Full Feeling. Kunci yang pertama adalah optimis. Di antara banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, di antara banyak sekali ketidakpastian dan ketidaktahuan, mengapa tidak menjadikan optimis sebagai sebuah jawaban? Optimis berarti berpikir positif. Dan pikiran adalah doa, yang mana setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya Ani inda dhanni abdi bi, yang artinya sesungguhnya aku, Allah, berdasarkan prasangka hambaku padaku. Mari kita lihat ilustrasi yang satu ini. Di sini ada gambar laptop dan ada gambar proyektor. Teman-teman pasti pernah melihat proyektor, bukan? Gambar yang dipancarkan oleh proyektor adalah gambar yang sama yang ditampilkan oleh laptop. Dalam gambar ini, laptop dianalogikan sebagai otak kita. Dan gambar yang dipancarkan oleh proyektor adalah dunia nyata. Menariknya, otak kita menerima 2 juta informasi per detik dan memancarkan energi berupa pikiran sebanyak 60.000 kali dalam sehari. Intinya, apapun yang kita pikirkan, baik itu positif maupun negatif, akan dipancarkan ke dunia nyata. Jadi, sudah berapa kali kamu berpikir positif hari ini? Yuk sama-sama kita belajar untuk optimis. Karena optimis itu penting. Bukan karena tidak ada rintangan kamu menjadi optimis, tetapi karena kamu optimis, kamu bisa menghadapi setiap rintangan yang ada. Kunci yang kedua yaitu berani. Kita sepakat bahwasannya hidup ini adalah tentang pilihan dan keputusan. Apapun yang kita putuskan hari ini akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan, akan menjadi investasi bagi kita di masa depan. Pertanyaannya, apakah kamu berani untuk mengambil keputusan besar dalam hidupmu? Bukan hidup bila tanpa rasa takut. Rasa takut itu wajar. Philip Becker berkata bahwa berani bukan tanpa rasa takut, tapi berani adalah kemampuan
untuk menghadapi setiap rasa takut yang ada. Hari ini Indonesia tidak akan merdeka bila saat itu Insinyur Soekarno tidak berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini peradaban Islam bisa jadi tidak ada di muka bumi. Bila saat itu para nabi dan rasul terlalu takut menyampaikan ajaran agama Islam. Dan esok hari bisa jadi eksistensi diri kita hilang. Kenapa? Karena hari ini kita tidak berani untuk mengambil kontribusi yang ada. Be brave, there's no way out. Beranilah, karena sesungguhnya Allah itu dekat. Optimis dan berani adalah dua hal yang saling berkaitan. Bagaimana mungkin kita memiliki hidup yang penuh makna bila optimis yang kita tumbuhkan tidak melahirkan keberanian dalam tindakan? Hidup yang sempurna bukanlah hidup yang penuh makna, tetapi hidup yang penuh makna adalah hidup yang berisi dengan optimisme, keberanian, serta semangat untuk terus belajar. Dengan kontribusi, hidup penuh makna kita tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga menghasilkan karya yang menjadi nyata. Pandemi COVID-19 ini memberikan kepada kita banyak sekali tantangan-tantangan baru. Justru itu, inilah saat yang tepat untuk kita melatih optimisme kita dan mengasah keberanian kita. Sudahi protes, mari berproses. Saya Salma Samhana dari Akademi Trainer Muda 3 Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.